Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasalnya yang kedua ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah mengapa Yeremia disebut sebagai nabi yang meratap, karena dia menuliskan dengan penuh air mata apa yang dilihat oleh mata kepalanya. Sesuatu hal yang begitu tragis yang terjadi di bangsa yang benar-benar dia cintai. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka malah lebih tertarik dengan nabi-nabi palsu yang menghina-bobokan mereka. Yeremia adalah nabi Allah yang luar biasa, tetapi menjadi nabi yang ditolak oleh bangsa Israel, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikannya meskipun Allah yang memerintahkannya. Kini ketika kita melihat pada teks kita hari ini, Tuhan mengizinkan mereka menjadi bangsa yang sangat menderita. Yeremia berkata, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel bahwasanya Tuhan telah mempersiapkan suatu bangsa yang akan menghancurkan bangsanya, bangsa Israel. Bangsa yang jahat dihancurkan oleh bangsa yang jahat. Itu yang Tuhan persiapkan. Itu mengapa ketika kita melihat kepada sosok di perjanjian lama yang bernama Habakuk, dia tidak siap dengan realita itu. Cara Tuhan di luar nalar. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana Tuhan memikirkan hal itu? Dia tidak berterima, tetapi itu realitanya. Jika saudara mengerti apa yang disampaikan dalam teks itu, jangan sampai kejahatan saudara ditundukkan oleh orang yang lebih jahat dari saudara. Karena Tuhan punya otoritas, Tuhan memiliki kedaulatan atas hidup kita. Apapun Tuhan akan izinkan terjadi, karena Tuhan adalah Allah yang. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Jika Tuhan berbelas kasihan kepada kita pada kesempatan ini, sebenarnya hal yang kita harus renungkan adalah hidup dalam ketakutan. Karena jika kita tidak memperdulikan tentang belas kasihan itu, maka murkalah yang terjadi. Jika Tuhan sudah merendahkan hatinya, tetapi kita tidak mengindahkan itu, yang terjadi adalah murka Allah yang menyala-nyala, seperti yang diterima oleh bangsa Israel tanpa ampun. Si seteru itu Tuhan izinkan senang atas mereka. Ia meninggikan tanduk lawan-lawan bangsa Israel. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan perubahan hati, pertobatan, kembali kepadanya, supaya kita menerima kebahagiaan itu. Orang-orang yang tidak memandang jauh ke depan sering sekali akan menemukan masa depannya
tidak penuh dengan kebahagiaan, tetapi dengan penuh kekecewaan. Persiapkan hari ini untuk hari yang lebih baik. Iman berbicara tentang hari ini dan hari yang akan datang. Itulah jembatan kita untuk mengerti tentang makna kebahagiaan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Kami memahami isi hati-Mu dari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Yeremia, bahwa Engkau kecewa dengan apa yang kami lakukan. Kami mengabaikan apa yang Kau sampaikan dari hamba-hamba, dan kami mencondongkan hati dan telinga kami kepada nabi-nabi palsu yang hanya ingin menyinagogkan Kami. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri, supaya kami kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai ya Tuhan kami melihat kepahitan itu terjadi dengan mata kepala kami sendiri, karena kami tidak mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami berbenah kembali kepadamu, dan kami memperoleh kembali kebahagiaan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.